Baik, Pak. Saya kan pernah lihat nih Pak di Mm-mm. sosial media behind the scene film Sukma tuh Pak, yang Mm-mm. katanya itu nggak gunain CGI ya Pak, yang bagian kasur di Bukit gunung itu, ya, di bukit itu Pak. ya, Ya, ya. Mm-mm. itu cara ngapainnya gimana tuh Pak? Kan bawa kasur lagi kan maksudnya itu. Iya, iya benar. Jadi gini, CGI itu kalau buat saya boleh-boleh aja, tapi nggak menjadi dominan kan. Dikit-dikit CGI, dikit-dikit CGI. Oh iya, CGI itu menggampangkan gitu, tapi itu tadi kedisiplinan kita jadi hilang kan. Kalau seumpamanya sutradara kayak kemarin minta di bukit itu gitu. Ya udah, tiba-tiba ada seorang kru gitu atau seorang saudara ngomong, ya udah kita CGI aja, kita di bukit aja kita CGI. Disiplin kita kan jadi satu, film kita jadi rasanya berbeda pasti. Rasanya pasti berbeda. Terus kita tidak disiplin. Orang kita sudah pre-production, pra-produksinya kita udah hunting ke situ, naik-naik ke situ, tiba-tiba endingnya ya udah CGI aja gitu. Itu kalau menurut saya nggak terlalu memikirkan CGI ya. CGI itu kalau di film saya kalau bisa semakin sedikit semakin bagus atau semakin nggak ada semakin bagus karena jujur aja landscape Indonesia itu alam apalagi lah alam Aceh sana itu saya pernah ke Aceh menarik menarik gitu tapi harus yang pas gitu kemarin Oh, cerita kita itu kemarin tuh gitu kita mimpinya di gimana nih Pak si Baim ngomong gitu kita mimpinya gimana ya dan tidur kita mimpi supaya kita beda ya akhirnya saya menawarkan bagaimana kalau tidurnya di bukit gitu ya kan wah di bawah di bukit gitu bukit mana Pak gitu kita ada di Jogja itu ada gitu ya sempat berdebatan cuy naiknya gimana gini 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 naik propertinya bagaimana alat bagaimana saya ngomong gini aja sesuatu yang bagus itu pasti jalannya susah gitu sesuatu yang bagus pasti pasti ada aja rintangannya ya ini kita mau bagus nggak nih gitu view-nya itu jurang view-nya sungai tapi jurang kecil gitu kalau kalau kita mau bareng-bareng kita ambil bagus ya yuk akhirnya kita jalan dulu tuh sama sutradara sama artistiknya jalan oh oke yuk gitu tinggal komando dari kita sama produksi ayo besok kita dengan pagi-pagi banget berangkat sana butuh waktu satu satu jam menuju lokasi naiknya butuh 30 menit gitu kan butuh 30 menit tarik mundur waktunya supaya biar sunrise kita dapat gitu. Nah, dihitung waktu itu sama asisten saya, Pak sunrise-nya di sana itu 6:30 Pak, matahari terbit gitu. Dihitung itu, berarti kita tarik mundur dong kan gitu. Tarik mundur jam 6 kita udah harus ada di lokasi. Bahkan begitu kan harus ada di lokasi gitu. Nah artistik sendiri ngangkat barang-barangnya itu udah nggak jam 6 lagi, tarik mundur 3 jam sebelumnya jadi jam jam 5 setelah subuh itu dia udah ngeset di atas itu. Setelah subuh jam 5 kalau waktu itu Jogja tuh jam 5 ya. Jam 5 mereka sudah ngeset semuanya tuh udah ngeset tempat tidurnya tadi itu. Nah, callingannya pemain jam berapa? Sama callingan pemain sama kru juga jam 4 berangkat gitu. Kita di bawah make up. Saya naikin Jimmy Jeep sama drone naik ke atas. Jimmy Jeep siapin gitu kan. Saya hitung tuh sebelum sunrise 6:30. Oh sorry, sunrise ini jam 6, sorry. Sunrise jam 6. Saya udah naik tuh sama tim kamera dan lighting semuanya itu jam jam 4 dari atas butuh waktu setengah jam untuk kita persiapan tadi kan. Kita kasih waktu setengah jam untuk nunggu gitu. Pemain naik semua naik tunggu. Saya ngomong itu komandonya jadi biasanya komandonya dari kalau semuanya udah berhubungan pencahayaan alam itu semua komandonya dari sinematografernya. Biasanya seperti itu. Kita lihat tuh. Oke Pak, 5 menit lagi kita take siap semuanya tuh siap semuanya tapi sebelumnya sudah di brief nanti adegannya akan gini 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 ya Lun gini gini ya siapa sih Ana Jobling oh ya siap oke udah 4:30 siap 5 kurang 15 pemain udah di atas semuanya nah kamera udah siap roll begitu jam 6 ten roll pas
sunset keluar, kabut keluar. Kalau pagi kan masih ada kabut tuh. Kabut itu kalau kena matahari hilang kan. Sunsetnya masih itu, adegan yang mau dimauin seperti itu. Itu sih. Terus kita meminimalis banyak orang karena kalau di satu kru kita itu 130. Kalau di bukit itu naik semua, yang ada chaos nanti kan gitu. Yang boleh naik adalah orang-orang yang dibutuhkan. Selebihnya di bawah untuk akomodir yang semuanya barang ketinggalan naik ke atas itu. Butuh waktu naik ke atas itu 30 menit lah. 30 menitan lah untuk jalan kaki. Sorry, 20 menitan untuk jalan kaki. Aku pikir ya kalau pelan, kalau cepat ya itu, kalau standar sih 30 menit. Itu akhirnya saya putuskan selesai di atas 7.30 kita udah nggak syuting. Nggak syuting karena uh, uh, sunrise-nya udah nggak sunrise lagi, udah matahari tinggi gitu. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita dapat shot semuanya itu. Sebelum set tadi itu kita kita kan ada waktu menunggu tadi itu. Saya ngobrol sama sutradaranya. Kamu butuh shot berapa shot itu supaya 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 kita nggak kehilangan momen. Karena golden moment ini mahal kan. Kalau menurut kita semua, kalau orang-orang film tahu itu mahal gitu. Buat kalian juga diterapkan dulu. Golden moment itu mahal. Waktunya adalah cuma 30 menit. Paling lama 40 menit itu. Nah, dari 30 menit ini kamu shotmu apa-apa aja gitu. Yang bisa menakar supaya waktunya juga dapat gitu. Oh, aku butuh ini Pak, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Oh, nggak banyak berarti kan gitu. Ya udah. Nah, nanti ketika masih ada waktu lagi, yang tadi saya ngomong tadi, ketika ada waktu lagi, kita ambil detail-detailnya tuh nanti gitu. Tuh, harus dibiasakan seperti itu kalau kita sudah ngomongin golden moment tadi gitu. Di atas bukit. Jangan sampai semua udah naik, kalian nggak dapat apa-apa. Yang ada nanti berantem gitu. Udah pasti berantem, apalagi egonya masing-masing. Wah, aku gini-gini. Ya, itu tadi, prepare, pre-production-nya itu, pre-produksinya itu yang harus dikuatkan. Kalau udah ngomongin golden moment gitu, apapun yang udah itu berhubungan dengan budget besar atau scene besar, itu harus kalian tarik. Kalau biasa saya gitu, kita tarik minimal 30 menit. Kita leha-leha untuk siap-siap komando dari saudara. Itu sih.